Balik lagi di Pancing TV. Dan kita masih di Ngusik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gue tentunya, dan ya kali ini balik lagi gue bakal review pemain-pemain bass yang paling keren gitu. Kalau kemarin gue udah review episode pertamanya gitu kan, karena kalian juga banyak yang komen kok si A, si B, si C gak dimasukin di line up-nya gitu kan, karena masih banyak pemain bass di luar band yang udah gue review kemarin gitu. Kalau yang mungkin belum nonton, lu wajib nonton. Ntar linknya gue kasih di sini gitu. Tapi bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk selalu like, komen, subscribe, terus lu share videonya biar video ini tetap berkembang gitu kan ya. Hari ini sesuai dengan lanjutannya kemarin ya kan. Jadi gue akan ngebahas 5 pemain bass terkeren versi Apaan Sih Ini TV and Music Part 2. Gitu. Kalau kemarin udah gue bahas part pertama dan line up-nya tuh keren-keren banget gitu kan. Nah ini lanjutannya gitu kan. Jadi gue mungkin akan beberapa episode gue bahas kalau memang kedepannya masih banyak yang request gitu kan. Dan ini part 2-nya gitu kan. Ya udah, tanpa panjang lebar. Jadi di posisi kelima, yes, ada dari dalam negeri nih, ada Doci Sadega from band Piwi Gaskins. Just rock your heart, get over it, get over it. I know just what you think, the boy just rock your heart, get over it. Udah gitu, siapa sih yang nggak tahu sosok yang satu ini gitu kan. Udah gitu written songnya buat Piwi Gaskin, udah gitu pemilik dari brand Sunday Sunday Co. And hampir semua lagu hitsnya Piwi Gaskin dia yang tulis gitu kan. Udah gitu Doci sih gue bilang sih emang keren, dan awalnya sih kalau nggak salah Doci itu dulunya adalah player gitars di Piwi Gaskin gitu kan, tapi gue nggak tahu tiba-tiba dia itu jadi pemain bass hingga sekarang gitu kan. Udah gitu permainannya atraktif sih gue bilang, keren juga karena memang selain dia backing vokal juga ya buat si Sansan ya, dia juga banyak mainin variasi-variasi, emang gak begitu banyak gue buat line bass-nya, tapi menurut gue cukup, porsinya cukup sih, karena memang dia sambil nyanyi juga, dan emang keren banget aksinya dia gitu kan. Jadi Doci pakai bass merek Fat. Fat itu dari produk Fat Gitar ya, kalau nggak salah sih lokal punya tuh. Udah gitu bikinan dari Jogja, dari dalam negeri sih. Udah gitu kalau nggak salah sih dia ngambil bentuk bass-nya tuh mengadaptasi dari Fender jazz bass-nya milik Mark Hoppusnya Blink-182. Udah gitu cuma posisi bassnya tuh kayak dibalik aja, yang harusnya dipakai buat di line up orang kidal dipakai di line upnya standar gitu kan, tapi hanya dibalik aja. Udah gitu dia pakai 4 string and 1 knob seperti biasa gitu. Udah gitu warnanya juga unik sih, bagus warnanya, asli gue juga suka, kayak hijau-hijau atau biru-biru Toskan gitulah pokoknya, hijau Toskan lebih tepatnya sih. Itu keren banget. Tapi emang dia ganti-ganti sih bass sih gitu, udah pakai berbagai macam merek, tapi sekarang dia pakainya Fat gitu. Kalau Fat itu kan bisa custom gitu, Fat versinya Sadega mungkin apa gimana gitu kan ya, pokoknya keren lah buat Doci. Oke, next di posisi keempat ada pemain bass dari band Jepang. Ya siapa lagi kalau bukan ada Joji from Das Box.
basis dari band yang ya mengusung alirannya udah pasti skate punk. Ini skillnya udah gak bisa diraguin lagi sih. Udah gitu secara teknik yang dipakai juga gue bilang mengadaptasi dari permainannya Japanese rock gitu kan, karena pemain bassnya Jepang itu mau punk mau versi popnya mereka pasti pakai line up-nya tuh line bassnya tuh yang serba variatif gitu kan. Udah gitu gue bilang sih karena full versi dan variasi gitu, jadi kedengarannya rumit sih kalau untuk dikulik. Gue bilang untuk lagu-lagu Dashbook itu karena memang dia hanya backing vokal aja, dia jadi nggak full vokal. Jadi kalau biasanya full vokal itu agak ribet permainannya gitu kan, tapi karena dia hanya backing vokal aja, jadi permainannya bisa lebih atraktif karena dia nggak menanggung beban vokal gitu. Udah gitu dia juga udah pernah datang ke Indonesia sih kalau nggak salah sih, Dashbook itu. Udah gitu si Joji ya, namanya Joji, pakai bass merek ESP dengan 4 string dan balik lagi one knob gitu kan. Dan gue bilang emang permainannya keren sih untuk ini. Makanya polling kemarin line up-nya jatuh di nomor 4 si Joji ini Dashbook. Ternyata Dashbook banyak peminatnya di Indonesia, gue juga nggak tahu ya, mungkin hanya nggak ke expose aja mungkin karena memang dibandingin Total Fate ya. Total Fate karena dia sambil vokal itu agak susah untuk main bass variatif gitu, agak susah sih. Tapi kalau si Joji ini kan dia hanya backing aja sih, jarang banget vokal karena vokal utamanya ada gitu kan. Oke lah. Next di urutan ketiga ada Mike Herrera from band MXPX. Ya siapa sih yang gak kenal pemain bass satu ini gitu kan, written songnya buat MXPX. Udah gitu dia juga jadi basis band Old Goldfinger, abang-abangannya dia lah gitu. Udah gitu emang keren sih permainan sih, aksi juga keren banget. Mike Herrera juga gue bilang line bassnya enak banget di kuping, udah gitu sound-soundnya juga enak banget. Walaupun main bassnya standar aja kayak Mark Hoppusnya Blink-182, jadi hanya napak karena dia sambil nyanyi. Biasanya kalau orang sambil nyanyi itu untuk line bass yang terlalu banyak variatif itu gue rasa agak susah gitu kan. Udah gitu Mike Herrera pakai bass merek Ernie Ball Music Man seri string ray bass dengan 4 string dan 3 knob. Jadi knobnya ada 3 gitu kan. Ya, menarik sih. Oke, next. Nah, ini nih yang paling banyak di request dan paling banyak ditunggu. Di urutan kedua ada band ya yang pasti lu udah pasti tahu banget. Udah gitu, yes, ada Fat Mike from No Effects. Wah ini keren sih, Fat Mike emang layak jadi line up kedua sih untuk NoFX gitu kan. Udah gitu, ini sih band senior sih gue bilang sih. Udah gitu di kalangan skena musik punk siapa sih yang nggak tahu sosoknya Fat Mike gitu kan. Gue bilang sih sosoknya unik banget karena kalau misalnya perform tuh dia selalu pakai baju perempuan, entah pakai rok-rokan gitu. Tapi itu gayanya rebel punk abis sih gue bilang sih, sampai dari muda hingga tua tuh rebel punk abis si Fat Mike-nya gitu. Udah gitu Fat Mike juga baru-baru ini klarifikasi tentang kabar bubarnya NoFX gitu kan. Diketahui di tahun 2023 katanya rumornya kan NoFX bakalan bubar gitu kan. Nah dia si Fat Mike ini akhirnya klarifikasi gitu. Kata dia sih, dia menjelaskan bahwa NoFX masih akan merilis album terbaru mereka dan kemungkinan ini album terakhir NoFX ya, kata si Mike gitu kan. Gue nggak tahu ya, mungkin apakah abis itu dia tour terus bubar, gue juga nggak tahu. Nanti kalau itu akan gue bikinin penjelasannya untuk di musik episode selanjutnya mungkin gitu kan. Jadi kalau nggak salah sih Fat Mike pakai bass merek
Dan Electro seri DC Cooper dengan DC Cooper Bass serinya dengan 2 knob, itu andalannya dia. Tapi dia juga kemarin sempat pakai di luar merek itu, tapi dia sering banget pakai merek Dan Electro seri DC Cooper Bass gitu kan. Dan gue bilang sih permainannya memang ya, gue bilang B aja kalau untuk Fat Mike, tapi emang aksinya dia tuh keren banget kalau di atas panggung. Udah gitu line up-nya tuh terisinya menurut gue porsinya tuh pas banget, karena memang nggak berlebihan. Kadang-kadang kan orang main bass tuh ada yang berlebihan di luar kapasitas, tapi ini enak banget dan emang soundnya sih nendang banget untuk di kuping gitu kan. Ya semoga Fat Mike dan kawan-kawan bisa sebelum mereka bubar katanya gitu kan, bisa main dulu ke Indonesia gitu kan, mungkin ada promotor yang mau manggil mereka. Oke, next. Dan ada di urutan pertama nih, nah ini line up yang bener-bener paling banyak banget di request gitu kan, dan ternyata sampai segininya gitu, sampai gue bilang banyak fansnya. Ternyata gue juga nggak begitu nggak begitu mengikuti band ini, tapi sih gue sering dengar. Udah gitu di urutan pertama ada Chris Barker from band Yes, Anti-Flag. Wah, ini keren sih, ini pang abis gitu kan. Basis sekaligus ya vokalis dari Anti-Flag ini memang sepak terjangnya di industri musik USA, emang udah nggak perlu diraguin lagi kalau kata gua sih gitu kan. Udah gitu band yang selalu mengusung anti politik dan pemberontakan ini memang layak sih gue bilang untuk jadi line up pertama basisnya, karena memang di luar permainannya yang keren, Anti-Flag itu menurut gue sih kayak bener-bener anti politik banget. Politik bilateral negaranya ataupun negara luar tuh dia kayak nggak peduli dan selalu mengecam mereka gitu. Entah, gue nggak tahu sistemnya salah, karena memang punk kan sejatinya seperti itu gitu. Tapi ya gue nggak tahu itu dia usung ke bandnya gitu kan. Terus udah gitu permainan si Chris Barker, gue bilang soal bassline sih, wah udah kacau sih, jago banget asli permainannya. Udah gitu full variasi, dan udah gitu dia kerap pakai line bass yang full variasi tuh di setiap lagunya Anti-Flag gitu, karena dia juga sambil vokal sih. Kerennya tuh dia sambil vokal, jadi sambil vokal sambil main bass variasi, sama kayak Eric Sukamti ya. Eric Sukamti juga gitu, jadi bass line-nya jalan, vokalnya dia juga jalan gitu. Wah itu keren banget sih, butuh pembelajaran yang konkret biar bisa perlu terbiasa main kayak gitu. Udah gitu meski rumit permainannya sih gue bilang tapi si Chris Barker masih mampu ya memainin lagu itu, karena memang gue bilang beban seorang vokalis harusnya kan biasanya bass line-nya tuh biasa aja kayak Mark Hoppus gitu kan, atau kayak Fat Mike gitu biasa aja, tapi ini gue bilang masih sempat dimainin notasi-notasi yang menurut gue variatif gitu. Keren sih si Chris Barker nih. Udah gitu Chris Barker pakai bass merek Fender series percussion bass dengan 4 string and 2 knob, jadi knobnya 2. Udah gitu kadang-kadang gitu si Chris Barker juga pakai Fender American Standard Jazz bass dengan knob, jadi dia gonta-ganti bass. Gue nggak tahu karena mungkin nggak di endorse juga ya. Biasanya kalau orang di endorse tuh dia pakai satu merek tipe aja, atau nggak memang itu signaturnya dia gitu kan. Kayak mungkin Fat Mike pakai signaturnya dia, si Mark Hoppus pakai signaturnya. Tapi ini gue nggak tahu ya, mungkin karena dia tidak di endorse jadi suka-suka dia mau pakai merek apa. Tapi yang sering banget sih pakai percussion bass, dia sering banget sih itu. Udah gitu line up-nya sendiri sih emang gue bilang si Anti-Flag nih hampir semuanya kan nyanyi ya. Jadi kalau kalian belum pernah nonton Anti-Flag itu kan tonton lah, karena mereka itu semuanya bernyanyi, dan emang jadi pembagian soundnya juga gue bilang untuk vokalnya nggak terlalu terbebani gitu, hampir sama kayak Pee Wee Gaskin ya. Semua personil untuk gitar, bass ataupun vokal utamanya itu sama-sama nyanyi gitu, jadi saling nge-backup gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya ada saran kritik mau disampaikan gitu kan, mungkin sampai segini aja, jadi nggak usah kelamaan juga, karena mungkin masih ada yang bilang kok sih ini nggak dimasukin line up-nya. Lu tulis aja, nanti kita adain polling paling terbanyak, bakal gua saring siapa aja yang bakal masuk ke sini gitu kan. Soalnya emang fansnya juga kadang-kadang
gue ngefans sama ini tapi kok nggak dimasukin gitu, lo tulis aja di kolom komentar gitu kan. Balik lagi, dukung channel ini selalu dengan cara lo like, comment, subscribe, udah gitu lo share biar videonya berkembang, bantu channel ini biar tetap berkembang gitu. Nanti kita ketemu di episode musik selanjutnya, mungkin gue bisa bahas lagi 5 pemain best part 3 atau part berapa, atau mungkin nanti nextnya rencana gue bakal nge-review 5 gitaris punk terkeren gitu. Nanti kita adain polling aja gitu, gimana gitu kan. Pokoknya ntar kita ketemu di episode selanjutnya. Pokoknya see you in the next video, bye bye.